Haleluya, luar biasa bertarung dengan polusi udara ya. Tuhan Yesus baik, tetapi ternyata menang. Pergumulan ya, pergumulan. Kalau di Anda tinggal di Eropa, Anda bisa nuntut ya. Anda pergi ke Gemeente atau Gemeente itu ya, Anda komplain. Bisa langsung ditutup itu. bisa komplain kalau itu dianggap mengganggu karena mengganggu ruang privasi kita. Bahkan sampai kita sudah bersembunyi di kamar pun masih diganggu. Nah, itu Anda bisa komplain itu. Bisa begitu, bisa komplain. Tapi kita sadar ada yang lebih penting dari itu, yaitu kita mendoakan mereka. Ya, kita mendoakan mereka, beri makan, dan beritakan Injil. Nanti kita nggak usah ke Gemeente, nggak usah pergi ke kecamatan, nanti mereka tutup sendiri. Ya, karena di Salatiga itu sejak tahun 1800-an itu ya, kekalahan Sunan Ampel itu kan. 1700-an kalau nggak salah ya. Waktu Salatiga diberikan kepada Belanda. Ya, waktu Salatiga diberikan kepada Belanda, dan sekitarnya ya, bukan cuma Salatiga itu, diberikan kepada Belanda untuk membayar proses penangkapan Trunojoyo. Jadi Trunojoyo itu adalah hasil kesepakatan penangkapan Trunojoyo, pewarisnya Kerajaan Majapahit yang menjadi teror bagi Sultan ini ya, Sultan Mataram itu adalah pewaris resmi Kerajaan Majapahit. Dan nggak bisa ditangkap, hebat sekali ini orang sakti mandraguna. Kemudian Belanda menangkapnya dengan bayaran pantai utara. Kemudian karena perangnya berlarut-larut selama 7 tahun, maka sebagai upeti, upah perangnya itu, bayaran perangnya itu adalah Salatiga dan sekitarnya. Dan kemudian Salatiga diberkati ya oleh orang-orang Belanda ini. Dan ada satu, ya sejak saya itu udah nggak ada masjid lagi Salatiga. Sejak itu, ya di Salatiga itu ada satu desa, ada satu kecamatan malah itu ya, di atas itu, di Ngawen ke atas itu ya. Itu tidak ada masjid satupun, tidak ada musola satupun di situ. Ya. Jadi kalau ada tamu dari kota, dari PNS yang dari kota mau sidak situ, kalau mau sholat, ya sholatnya di balai desa, di kantornya lurahnya. Ya. Luar biasa kan? Nah, itu tuh sampai akhirnya dipaksa dibikin musola ya. Tapi ya nggak ada yang sembahyang karena nggak ada orang Islamnya di sana. Nah, luar biasa itu. Jadi nggak usah di ada musola, ada juga yang ada musola tapi nggak ada yang sholat, ya sepi. Ya, nah itu terus kemudian belakangan orang-orang Islam masuk dipaksa masuk didudukan di sana, disuruh sana ya disuruh dibayar oleh pemerintah untuk tinggal di sana. Tapi ya tetap nggak ada ini ya, nggak ada suara azan, nggak ada apa ya, luar biasa ya. Nah, itu juga ya, itu tugas kita memberitakan Injil. Tugas kita untuk memberitakan Yesus, mempresentasikan Yesus, bukan dengan gedung gereja. Mempresentasikan Yesus itu bukan dengan pelang gereja Anda, ya. Mempresentasikan Yesus itu dengan cara Anda menyajikan makanan bagi orang miskin, ya, orang yang di penjara, dirawat, yang sakit dilawat, yang di penjara dibesuk, gitu ya. Yang makanya berdoa, kasih itu tidak retorika. Sejak kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lembaga-lembaga amal pertama kali di dunia adalah gereja. Ya, gereja yang pertama kali.
menyajikan kepada dunia, kasih makan gratis, segala macam itu ya. Itu adalah gereja yang memberikannya. Nah, tetapi kemudian ada gereja-gereja yang kemudian menyelewengkannya. Nah, sejak itu maka gereja hancur. Gereja hancur ketika gereja berhenti berdiakonia. Kelihatannya bangun fisiknya kuat, megah, tetapi di dalamnya hancur, generasi berikutnya bubar. Itu sudah terjadi di Eropa, ya. Makanya Eropa kehilangan beberapa generasi gereja. Karena gereja akhirnya lalai melakukan tugas untuk berdiakonia dan bermarturia. Nah, demi itu zaman dulu ya, zaman pajak gereja tinggi selangit, kalau yang nggak bayar pajak dimasukkan penjara. Nah, itulah tahun 600, tahun 900-an. Ya. Tetapi hari ini gereja dalam segala keterbatannya tetap berdiakonia. Sehingga orang-orang tetap melihat ada Kristus di sana. Ya, di dalam pemahamannya mereka masing-masing. Makanya harus diajar. Diajar itu bukan di dalam gedung gereja. Diajar, makanya di Eropa sekarang ini banyak kelompok-kelompok pemuridan ya. Mereka itu diajar di rumah-rumah. Mereka tidak pergi ke gedung gereja lagi, tapi mereka di rumah-rumah. Ya, mereka dalam 12 orang, 15 orang berkumpul seperti itu. Makanya kemarin ada Pak Victor Mandayo ya waktu bertanya, kalau itu nggak perlu dong, kalau gerejanya mau runtuh gimana ya, biarin saja runtuh. Ajari jemaat untuk berdiakonia terlebih dahulu. Baru bila mana perlu bangun gedungnya. Tapi gedung itu nomor 27. Yang paling penting ajari jemaat bagaimana caranya berdiakonia. Peduli satu sama lain, kalau punya uang bukan buat bangun gedung gereja, tapi untuk berdiakonia ya. Makanya Tuhan mengajarkan ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi dan kasih yang sejati ditunjukkan. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, menunjukkan. Sama ketika Abraham, mengapa Abraham disebut dengan sahabat Allah? Karena ia rela mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal itu, ya, kepada Allah tanpa pamrih. Dia percaya, dia nurut. Ketika orang-orang Aram mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa Molok dengan berharap berkat perlindungan atas korban anaknya ini. Tapi Abraham mempersembahkan Ishak karena ia percaya bahwa Allah sanggup mengembalikan Ishak, sanggup untuk membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Dia percaya, dia tunjukkan aja. Ya, karena ada faithful, ada Immanuel, Allah beserta kita. Itulah kasih, ya, bukan pamrih, tapi kasih. Dan Allah tidak pernah mengecewakan. Nah, kasih yang ditunjukkan Tuhan kepada Abraham dan Abraham kepada Sang Yehova itu dipola di dalam Yesus. Karena nggak ada orang yang bisa kepikir sampai sana. Maka dari itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ia adalah Allah, wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yohanes 1 ayat 18. Ia adalah wujud dari agape yang tidak pernah kita tahu, yang tidak pernah kita pahami sebelumnya, selain para nabi yang paham. Hanya para nabi yang paham agape, makanya para nabi kepenuhan roh, penuhan rema, karena ada logos ditambah agape jadilah rema. Sementara orang-orang banyak yang nggak paham. Yesus menyatakannya dengan gamblang, dengan jelas kepada kita. Sementara para imam mereka menolak apa yang Yesus nyatakan itu.
Menolak karena para imam punya ukuran, yaitu kekuasaan, power yang jasmaniah. Bahwa Allah itu harus yang penuh kekuasaan, penuh power dengan kedikjayaan. Ya, namanya kedikjayaan berarti harus ada korbannya, harus ada victimnya. Ya, ada sang penguasa dan ada objek penderita. Sebab kalau tidak ada yang tertindas, maka tidak ada si over dominan ini. Tidak ada seorang yang over dominan kalau tidak ada yang tertindas. Dan itulah konsep kekuasaan bagi dunia ini. Nah, jadi jawabannya mengapa gereja Anda ditutup, dibakar? Kenapa Anda kalau lagi ibadah diganggu? Karena banyak orang yang ingin over menunjukkan dominansinya. Itulah kuasa, itulah kekuatan, itulah eksistensi dari Allahnya mereka. Itulah eksistensi dari kelompoknya mereka. Sehingga itu yang benar, yang over dominan, over dominion itu ya, itulah yang benar. Kalau yang menjadi penderita, itulah yang salah. Dan itu yang diterapkan juga di zaman Yesus dengan nyata sekali. Para imam menunjukkan over dominion mereka. Menunjukkan over dominion mereka dengan menindas rakyat kecil. Ya, ditunjukkan, oh saya lebih berkuasa dari kamu. Saya lebih benar dari kamu. Makanya banyak orang akhirnya buktinya kamu benar apa? Pengikutnya banyak. Nah, wah, kalau bukti benar pengikutnya banyak, maka komunis itu lebih benar daripada Islam. Kalau bukti sebuah kebenaran adalah karena pengikutnya banyak, maka komunis itu lebih benar dari Islam. Dalam 100 tahun, komunis menguasai sepertiga dunia ini. Iya kan? Makanya Anda tidak bisa mengatakan bahwa pengikut yang banyak atau dominansi sesuatu kelompok menunjukkan bahwa dia lebih benar. Kalau dominansi kelompok menunjukkan dia lebih benar, maka iblis yang benar. Ya, berarti iblis itu yang benar. Karena lebih banyak pengikut iblis daripada pengikut Tuhan. Orang yang suka mengelampiaskan hawa nafsunya kan adalah pengikut iblis. Lebih banyak daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Berarti iblis lebih benar. Makanya kebenaran itu tidak dipengaruhi oleh berapa banyak orang yang setuju. Ya, nah, itu pelajaran penting ya supaya Anda mengerti apa namanya paradigma kebenaran. Paradigma kebenaran bukan karena mayoritas. Ya, nah, balik lagi kalau mayoritas itu yang benar, berarti iblis itu lebih benar daripada Tuhan. Komunis lebih benar daripada Islam. Kalau memang paradigmanya adalah dominan, ya kan? Nah, tetapi kekristenan paradigmanya bukan itu. Kebenaran adalah seberapa orang mengasihi. Karena kebenaran yang namanya kebenaran di Alkitab adalah satu, kasihlah Tuhan Allahmu, dua, kasihilah sesamamu. Itulah yang namanya kebenaran di Kayosune. Ya kan? Di Kayosunenya kan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oh, saya pernah ya waktu SMA, kita lagi ngobrol-ngobrol. Saya sudah ngomong ini ya sama teman saya yang Islam, ya, anaknya Ustadz terkenal ya, namanya Ustadz Hisam, ya. Anaknya ini dia ngomong-ngomong sama saya, kita lagi ngobrol-ngobrol. Saya bilang kalau agama tidak mengajarkan kasih, maka dia pasti agama palsu. Saya bilang begitu kan. Terus dia bilang, loh kalau ada musuh, musuhnya mau bunuh kita ya kita lawan. Saya bilang,
Nah, kalau Tuhan Yesus nggak mengajari itu. Tuhan Yesus sudah mengajari kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Lalu orang ini berkata, lah umatmu habis noh. Dia bilang, lah umat Kristennya habis kalau begitu terus. Tapi saya jawab, ya nyatanya umat Kristen makin lama makin banyak, bukan makin habis. Ya, bagaimana orang-orang Kristen bertambah banyak di tengah tekanan ketika dianiaya, dibunuh, mereka nggak melawan sama sekali, tetapi mereka makin banyak bukan makin habis. Karena ada konsep paradigma ya yang berbeda. Kekristenan tidak tumbuh dengan pedang. Nah, zaman perang salib itu ketika Kristen menang akhirnya, apakah Kristen benar-benar menang? Enggak, justru kalah. Ya, secara uh, tadi paradigma kekuasaan kebenaran, akhirnya kekristenan yang menang, gereja menang lawan orang-orang Islam ini. Tetapi karena gereja menang dengan mengangkat pedang, sebenarnya gereja kalah. Orang-orang jadi takut sama orang Kristen karena pedang, karena pasukan salib ini. Ya, orang jadi takut dengan Kristen. Karena pasukan salib ini kemudian dipakai oleh gereja untuk melakukan operasi kepada orang-orang yang melawan gereja. Siapa saja yang melawan gereja, pasukan salib ini turun. Ya, orang-orang yang berani menghina kedaulatannya para bishop, para pasukan salib ini turun. Pancung kalau perlu bunuh. Orang yang berani melanggar trinitas, kalau perlu bunuh. Dan itu yang terjadi. Nah, makanya Tuhan mengajarkan kepada kita kebenaran yang sejati. Itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dia tunjukkan ya dalam sebuah metafora dirinya sendiri. Seorang sahabat yang memberikan nyawanya tanpa pamrih. Karena ada sahabat-sahabat yang memberikan nyawanya dengan pamrih. Nanti dia akan kecewa. Yesus tidak pernah pamrih sekalipun Anda menolaknya. Ya, tangannya tetap terulur untuk menyelamatkan kita. Sekalipun saya pernah tinggalkan Tuhan dan saya menantang dengan sombong, dengan pongahnya. Tapi ia adalah sungguh Immanuel. Ya, Allah beserta kita. Faithful, nggak on off. Karena kamu tidak cinta aku, ya aku tidak cinta kamu lagi. Karena kamu tidak mengasihi aku, ya aku kamu tinggalkan aku, ya aku tidak mau tolong kamu. Sungguh Tuhan itu mau tolong kita, tetapi dosa-dosa kita yang menghalangi, bukan dia tidak mau. Dia ingin jawab semua doa-doamu. Tapi doa-doamu itu penuh dengan hawa nafsu dan akan membawamu ke neraka. Semua doa-doamu itu untuk memuaskan nafsumu akan membawamu ke neraka. Apalagi kalau mintanya jam tangan 15 miliar dan minta pakai belinya Alphard sama Porsche. Tuhan berkati Tuhan, lihat Ferrari dipegang, ya kan, nanti lihat Porsche dipegang, lihat apa dipegang, lihat bini orang dipegang. Kacau sekali ya pendeta-pendeta ini. Akhirnya doa-doanya malah membawa dia pergi ke neraka. Ya kan Tuhan nggak kabulkan. Karena Tuhan nggak kabulkan, ya dia menjadi Tuhan sendiri-sendiri. Dia kabulkan dirinya sendiri. Dia kalap, dia kumpulin uang, ya kan dari jemaat, udah, terus dia beli, terus dia bilang, haleluya, Tuhan sudah memberkati saya dengan barang-barang mewah. Inilah yang Tuhan berikan kepada saya, karunia untuk menikmati kerajaan surga di muka bumi ini. Wah, dan seterusnya ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, hamba yang bodoh, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Ya, sesungguhnya lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang yang pakai jam tangan 15 miliar pergi masuk surga. Serius ya.
Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada pendeta yang pakai Ferrari masuk surga. Sebab seharusnya Ferrarinya itu dijual, bagikan kepada orang miskin. Sebab seharusnya Alphardnya dijual, bagikan ke orang miskin. Jam tangan 15 miliarnya harusnya dijual, bagikan ke orang miskin. Itu sudah contoh yang diberikan dalam keteladanan. Kalau Anda melihat Daud dan Jonathan, ketika Saul ingin mendirikan dinasti bagi dirinya sendiri, ya, tapi Jonathan melepaskannya buat Daud. Ya, karena Jonathan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jonathan tahu apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Daud yang harus menjadi raja. Tapi hari ini kita banyak kali mendirikan dinasti bagi diri kita sendiri, kerajaan bagi kita sendiri. Simpulannya kan enak banget kan. Makanya orang-orang yang membangun kerajaannya ini, dia tidak akan mendapat kenikmatan dalam surga. Karena dia memilih kerajaannya sendiri, bukan memilih kerajaan surga. Sekalipun pendeta-pendeta terkenal yang Anda kenal itu. Dan umatnya dibawa ke dalam halusinasinya tadi. Makanya Tuhan Yesus berkata, makanya nanti udah gak bisa berdalih lagi mereka di surga. Di hari penghakiman gak bisa berdalih lagi. Karena mereka melihat semakin tenar ini hamba-hamba Tuhan dan mereka lihat ada mujizat di situ. Ya kan? Mujizat korporat kan, karena iman yang korporat. Bukan karena imannya si pendeta ini, tapi karena ada umat korporat. Bisa karena sugesti, bisa karena memang imannya jemaat yang rame-rame, dia melihat ya ada iman yang rame-rame yang entah dari siapa, terjadilah mujizat demi mujizat, lalu pendeta ini menikmati mujizat itu. Dia melihat mujizat itu, tapi dia tetap bangun kerajaan itu bagi dirinya. Nah, hari ini kita belajar, walaupun Anda bukan pendeta, tetapi sebenarnya apakah yang sedang Anda bangun? Anda bangun bisnis Anda ini bagi Tuhan atau bagi diri Anda sendiri? Ya, Tuhan berkata, sahabatku itu, ya dia tahu apa yang aku mau. Ya, makanya aku tidak memanggil kau lagi hamba, tapi sahabatku. Hai, saudara-saudara, Tuhan Yesus mempercayakan harta itu kepadamu. Dan sebetulnya kalau engkau mengaku sebagai sahabat, engkau tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan atas harta itu. Engkau sebenarnya tahu, kalau engkau tidak tahu maka engkau bukan sahabat. Engkau bukan sahabat Kristus. Kalau engkau tidak tahu apa yang harus kau perbuat dengan harta-harta yang Tuhan sudah kau percayakan itu kepadamu. Wah, saya punya target Pak, mau beli mobil sport harga sekian miliar. Maka engkau tidak tahu apa yang diinginkan oleh Yesus kepadamu. Wah, target saya mau beli tas yang harganya 200 juta, yang harganya 2 miliar. Maka kamu tidak tahu apa yang sedang diinginkan oleh Yesus kepadamu. Ya. Kalau Anda lagi nenteng tas 1 miliar, ya, nasi bungkus itu kurang lebih 10.000 sampai, anggap aja 10.000, ya. Dan tasnya itu harganya 1 miliar. Ada tas harga 1 miliar ya. Gumun saya tas 1 miliar itu. Nasi bungkus itu 10.000. Maka Anda sedang nenteng
Berapa? 100.000 nasi bungkus. Kalau Anda lagi pakai tas itu, Anda ingat-ingat. Anda sedang menenteng 100.000 nasi bungkus. Kalau Anda lagi pakai jam tangan atau tas atau apa barang perhiasanmu 1 miliar, atau Anda sedang naik mobil yang harga 1 miliar, Anda ingat-ingat, Anda sedang membawa 100.000 orang yang lapar di situ. Ya, diingat-ingat. Ya, tegakah Anda sambil bawa 100.000 nasi bungkus, orang sambil lapar sambil ngeliatin Anda. Anda bawa nasi bungkus keliling-keliling kemana-mana muter-muter, ya. Lalu Anda tidak bagikan nasi bungkusnya itu. Ya, jadi kalau Anda ingat-ingat saja itu. Apakah Anda sahabat Kristus? Seorang sahabat tahu apa yang diinginkan Kristus. Kalau engkau seorang sahabat Kristus, ya, tegakah ya kau bermusuhan dengan kakak dan adikmu gara-gara warisan? Kalau engkau seorang sahabat Kristus, kau masih tega untuk membenci suamimu atau istrimu. Berarti engkau bukan sahabat. Karena seorang sahabat tahu apa yang menjadi perintah diinginkan oleh sahabatnya yaitu Yesus. Aku memberi perintah bagimu, karena kau saling mengasihi. Iya toh? Gampang banget kan sebenarnya kan? Iya, tapi nggak pernah dikotbahkan lagi di gereja. Dan hari ini kita bicarakan lagi. Bagaimana seorang sahabat itu melakukannya dengan detil. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.